Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwal samiul basir. Bapak Ketua Pembangunan Masjid yang kita hormati, Bapak Babinsa, Bapak Kantipmas, ya, yang kita hormati, Ibu Ketua Majelis Taklim Nurul Isnaini. Mana itu ketuanya Nurul Isnaini? Tidak kuliah ya? Iya, lihat-lihat gak dulu Bu. Jangan selalu kue diurus. Ini acara Isra Mi'raj, bukan acara kue. Kemudian Ketua Majelis Taklim Al-Muhsinin Pontururi. Ada kuliah tadi, mana ada di depan ya. Cantik sekali. Iya. Majelis apa lagi yang ada? Itu J2. Iya. Kemudian ibu-ibu semuanya yang saya muliakan, bapak-bapak semua yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini Masjid Nurul Isnaini melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Kalau saya tidak salah 2 tahun yang lalu saya juga menyampaikan acara yang seperti ini. Oleh karena itu saya tidak ulangi, tapi saya mau menyambung ceramah saya yang 2 tahun yang lalu. Kalau 2 tahun yang lalu saya sudah terangkan apa itu yang dimaksud Isra. Ya, jadi secara singkat yang dimaksud Isra yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Masjid Aqsa. Berapa jaraknya? 1250 km. Itu Isra. Iya. Peristiwa yang dilalui dalam perjalanan Isra itu saya sudah jelaskan 2 tahun yang lalu. Jadi saya tidak ulangi. Kemudian Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Yaitu perjalanan Rasulullah SAW dari Masjid Aqsa naik ke langit, ke Baitul Ma'mur, kemudian masuk ke Sidratul Muntaha, kemudian masuk di Aras. Secara singkat, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjid Aqsa masuk ke langit pertama, ketemu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian naik ke langit kedua, ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Naik lagi ke langit ketiga, ketemu Nabi Idris. Naik lagi ke langit keempat, ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Naik ke langit kelima, ketemu Nabi Musa, Nabi Harun. Langit kelima Nabi Harun. Kemudian langit keenam ketemu Nabi Musa. Di langit ketujuh Nabi ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada waktu Nabi ketemu Nabi Ibrahim, ada titipannya Nabi Ibrahim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa penyampaiannya Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada umatmu nanti setelah kembali kamu dari Mi'raj, supaya umatmu itu memperbanyak menanam pohon-pohon di dalam surga. Jadi nanti setelah mereka berada di surga, sisa memilih buah apa yang mau dipetik, pohon apa yang dipilih yang ada buahnya. Itu nanti di surga. Jadi Muhammad bertanya kepada Ibrahim, apa yang dimaksud memperbanyak pohon-pohon di dalam surga? Yaitu suruh umatmu memperbanyak membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu. Jadi siapa yang mengamalkan itu? Coba kita ulangi Bu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Itu sama dengan memperbanyak pohon-pohon di dalam surga. Termasuk juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang dilihat, itu yang dipesan Nabi Ibrahim kepada Muhammad. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad di langit ketujuh melihat ke bawah. Melihat ke bawah. Dia lihat bumi seperti merica besarnya. Iya, seperti merica, kan dia sudah di langit ke atas. Seperti merica. Di situ pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Sidratul Muntaha, turun ayat. Turun Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu yang kita tahu, yang umum orang tahu, Al-Qur'an turun di Mekah, Al-Qur'an turun di Madinah, dan ada ayat Al-Qur'an yang turun di langit. Yang mana ayat Quran itu turun di langit, itulah 2 ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, usahakan amalkan itu 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Di dalam petunjuk hadis itu, siapa yang membaca itu 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah setiap malam, maka dia akan tercukupi kebutuhannya. Bukan main itu, Bu. Iya. Amanna rasul, itu ayatnya, amanna rasulu bima unsila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Nanti pulang ke rumah kalau belum dihafal, Bu, buka di surat Al-Baqarah surah kedua, kemudian cari ayat 2 terakhir. Kalau saya tidak salah 285 dan 280 ada nomor ayatnya itu. Baca itu. Kalau belum hafal, baca saja. Buka Quran, baca. Sudah salat subuh, baca. Sudah salat maghrib, baca. Nah itu. Kemudian selanjutnya, ini intinya ini, Bu. Intinya apa? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah. Ya. Kalau kita menghadap ke orang yang paling mulia, apa kita ucapkan, Bu? Iya. Tentu yang kita ucapkan penghormatan. Jadi pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah, ucapan yang pertama diucapkan Nabi, yang pertama, Bu, at-tahiyyatul barakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu ucapannya Nabi Muhammad. At-tahiyyah, apa artinya at-tahiyyah? Segala penghormatan. At-tahiyyah, tulmu barakatuh, dan segala keberkahan. Salawatus, segala kebahagiaan. Tayyibatu, segala kebaikan. Jadi 4 kata di situ. At-tahiyyah, tulmu barakatus, salawatu, tayyibatu lillah, hanya untuk Allah. Begitu juga kalau kita salat, kalau baca ki at-tahiyyah supaya dipahami itu artinya. Iya. Saya beberapa hari yang lalu, 1 dan 3 hari ini, ku teski anak siswaku di sekolah. Coba baca ku at-tahiyyah. Aduh, na lompat-lompati karena lancarnya mi, sehingga na lompati at-tahiyyah. Al-Fatihah juga na lompat-lompati at-tahiyyah. Iya. Tanya lagi, siapa yang hafal artinya at-tahiyyah? Tidak ada satu orang pun anak gua hafal itu at-tahiyyah. Kalau saya juga tes ibu-ibu belum tentu juga. Oleh karena itu saya ulangi, Bu. Apa artinya at-tahiyyah? Segala penghormatan. At-tahiyyah tulmu barakatuh, segala keberkahan. Salawatus, segala kebahagiaan. Tayyibatu, segala kebaikan, hanyalah untuk Allah. Setelah selesai ucapannya Rasulullah, Tuhan menjawab. Jadi Tuhan menjawab itu kalimat. Apa jawabannya Tuhan? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu Muhammad. Assalamu alayka, keselamatan atasmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai nabi yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesudah Tuhan menjawab, kemudian Nabi lagi menjawab lagi kembali. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayna, keselamatan atas kami. Jadi Nabi Muhammad di situ tidak ego.
Dia tidak mengatakan keselamatan atasku, tetapi dia bilang keselamatan atas kami. Wa ala ibadillahi salim, bersama dengan hamba-hambaku yang saleh. Jadi termasuk kita ini ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu saleha. Iya, termasuk di dalamnya itu doanya Nabi. Keselamatan atas kami dan kepada hamba-hambaku yang saleh. Yang saleh dan saleha. Sesudah Nabi berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat di bawah aras, dibawa kan ini malaikat tidak naik dia di Sidratul Muntaha karena tidak mampu, tapi dia berhenti di bawah. Tapi dia lihat peristiwa yang terjadi, dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersahadatlah itu malaikat di bawah. Apa syahadatnya malaikat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu at-tahiyah yang kita baca, Bu. Pak, setiap kita salat tahiyat pertama, tahiyat kedua, itu tadi dialognya Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad dan terlibat di dalam malaikat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian lanjut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa artinya? Ya Allah, Allahumma ya Allah, limpahkanlah kebahagiaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut. Jadi salawat yang paling tinggi kualitasnya itulah salawat yang dibaca di dalam at-tahiyah. Karena itulah juga salawat yang malaikat ajarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa salawat itu macam-macam, bahkan ribuan. Tapi yang paling tinggi adalah salawat yang kita baca di dalam at-tahiyah. Kenapa? Karena itulah yang diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat. Jadi setelah itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Itu salawat yang paling tinggi nilai. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, selanjutnya salah satu rukunnya salat itu adalah membaca Fatihah. Tidak sah salat kalau kita tidak baca Fatihah, kecuali kalau terlambat misalnya kita masuk salat, kemudian imam sudah baca Fatihah di dalam, misalnya mau salat, tapi kita terlambat datang, imam sudah baca Fatihah, tidak sempat kita baca Fatihah, kemudian imam sudah ruku, kita juga ikut ruku, padahal kita belum baca Fatihah, tetap kita sah karena kita ikut Fatihahnya imam. Itu yang dimaksud makmun. Jadi makmun itu ikut gerakannya, ikut bacaannya. Iya, itu makmun. Ada lagi, misalnya Bu, ini perlu sederhana, ceramahku sederhana. Misalnya kita salat zuhur, salat asar. Kan kalau kita salat zuhur, salat asar, itu bacaan imam kita tidak tahu apa nak baca. Yang pasti nak baca adalah Fatihah. Jadi kita juga baca Fatihah. Tapi setelah iman baca Fatihah, apa nak baca surah yang kedua? Kita kan tidak tahu. Misalnya imam membaca Sabbihis di depan, baru kita di belakang baca Wadduha misalnya. Jadi begini. Jadi kalau salat zuhur asar, iman nak baca tauhid juga apa nak baca, kita juga baca tauhid di belakang. Apa nak baca imam? Kita tidak tahu karena kita tidak janjian. Kalau sebentar kalau sholat zuhur kok Wadduha baca kan tidak janjian Jadi kita tetap makmun di belakang, kita juga baca surah. Ya terserah surah apa yang kita baca. Saya baca Qul Huwallahu Ustaz, tapi sudah habis Qul Huwallahu, imam belum ruku. Ulangi lagi Qul Huwallahu. Bagaimana kalau belum habis Qul Huwallahu, nah imam sudah ruku, jangan habiskan, langsung tahu ikut ruku. Begitu ya Bu. Jadi itu bacaan. Jadi itu iman apa nak baca kita tidak tahu, tapi yang pasti Fatihah, kita juga di belakang baca Fatihah. Iya. Kemudian ini Al-Fatihah penting sekali Bu. Salah satu yang menentukan kualitas salat yang namanya adalah istilah itu khusyuk,
salah satu bentuk khusyuk dalam salat yaitu kita tahu itu artinya bacaan salat tak. Kita tahu apa yang dibaca pada waktu salat. Ini saya ingat, ini Ibu Ketua Majelis Taklim Bontuduri Al-Muhsinin pernah ceramah di masjid. Nah, tanya Kak Ustaz, bagaimana caranya supaya khusyuk di dalam salat? Bagaimana caranya supaya khusyuk di dalam salat? Ini termasuk jawabannya. Kalau kita baca Fatihah, Bu, Pak, itu kan berdialog Allah dengan kita hamba. Kalau kita baca Fatihah, jangan lalu dicancang itu Fatihah, tak disambung-sambung. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Tidak boleh seperti itu, Bu. Tapi bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, titik. Alhamdulillahirabbil alamin, titik lagi. Kalau perlu bernapas Alhamdulillahirabbil alamin, ambil napas. Ketika kita itu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, coba perhatikan ini, Bu. Itu Tuhan itu menjawab kalimat ta. Jadi kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Apa jawabannya Tuhan? Hamidani abdi. Oh, hambaku memujiku. Kan itu artinya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kemudian Tuhan menjawab, oh hamidani abdi, hambaku memujiku. Jadi ada jawabannya Tuhan. Kemudian kita baca lagi Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, jawab lagi Tuhan itu kalimatnya. Apa itu? Asna alayya abdi. Oh, hambaku memuliakanku. Hambaku menyanjungku. Iya. Kemudian kita baca lagi ayat yang keempat. Maliki yaumiddin, Tuhan adalah seru sekalian. Maksudnya penguasa alam. Tuhan itu Maliki yaumiddin, Tuhan penguasa alam. Tuhan menjawab lagi itu kalimat. Apa lagi jawab Tuhan? Majjadani abdi, hambaku mengagunganku. Iya. Kemudian kita baca lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu lah ya Allah kami beribadah, kepadamu kami mengabdi, kepadamu ya Allah kami salat, kepadamu ya Allah kami kerjasama, tolong menolong, kepadamu ya Allah kami melakukan arisan, majelis taklim, kepadamu ya Allah semua ibadah hanya untuk kamu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Itu kalau ulama itu menjelaskan bahwa salah satu tempat berdoa di dalam Al-Fatihah itu ketika kita mengucapkan iyyaka nasta'in. Kan itu artinya kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolonganmu. Jadi Tuhan di situ seolah-olah mengatakan, saya mau tolong apa kok? Minta mikir di situ, tapi jangan banyak permintaan. Satu mau. Minta di situ. Kemudian Tuhan menjawab lagi itu. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawabannya Tuhan? Hadza baini wa baina 'abdi liya'budu ma sa'ala. Saya, kata Tuhan, saya dan hambaku bersama Kak, dan saya akan penuhi permintaannya, permohonannya. Jadi sangat rugi itu, Bu, kalau salat baru kita tidak paham itu maknanya itu Al-Fatihah. Iya. Bisa-bisa itu kita tidak masuk golongan khusyuk. Jadi yang dimasuk khusyuk itu memahami itu bacaan yang kita baca. Iya. Ada ulama menjelaskan. Saya dulu selesaikan dulu ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut ayat ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Bawalah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Kalau di dalam tafsir itu yang biasa kita baca, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi yang bagus menurut Profesor Quraisyah, bawalah kami ke jalan yang lurus. Misalnya betul, kita cari alamat. Misalnya di mana masjid Nurul Isna ini? Oh, di Jalan Tentata nomor sekian. Nah, tunjuk orang di sana. Yang mana bagus ditunjuki atau diantar ke situ.
Itu yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim. Antarlah kami ya Allah ke jalan yang benar. Bukan ditunjukkan, tapi antar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah pernah engkau beri nikmat. Siapa yang Allah pernah beri nikmat? Ada 4 golongan. Yang pertama nabi dan rasul. Yang kedua wasiddiqin, orang-orang yang benar dalam kehidupannya. Yang ketiga wasahidin, orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati berjuang kemudian meninggal di dalam berperang melawan orang kafir, wasahidin. Wassalihin, kemudian orang-orang saleh. Nah, ini yang 4 golongan. Itu yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku nikmat seperti nikmatnya itu orang-orang yang pernah Engkau berikan nikmat. Yang pernah Allah berikan nikmat, yaitu tadi para nabi dan rasul, kemudian orang-orang yang benar, orang-orang yang syahid, mati syahid, kemudian orang-orang saleh. Kita mau seperti itu supaya nanti di dalam surga sama-sama kita. Iya. Kemudian waladdallin, jangan langsung disambung waladdallin amin. Tunggu dulu iman. Kalau iman bilang amin, baru ikotomi kita baca amin. Jangan disambung. Kenapa? Karena itu waladdallin bukan bahagian daripada Fatihah, bukan temannya Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Titik dulu. Amin. Nah, usahakan iman mengucapkan amin baru kita ikut. Nah, yang banyak saya lihat duluan makmum amin daripada iman. Nah, iya. Nah, kemudian lagi ini mengenai salat ini, Bu. Maaf ini, Pak. Salat itu kadang-kadang saya perhatikan orang salat tidak ada suaranya atau tidak goyang lidahnya, tidak goyang mulutnya. Ditutup rapat mulutnya, tidak boleh. Harus dibunyi, harus disuarakan, harus keluar suara, Bu. Bagaimana kalau perempuan harus keluar minimal dari mulut ke telinga. Iya, kalau ibu-ibu dari mulut ke telinga. Kalau kita bapak-bapak kan bisa besar. Mau salat zuhur, salat asar, salat maghrib, ya. Kalau kita laki-laki kan besar suara. Kalau malam, maghrib, isya, subuh. Kalau ibu-ibu sama, siang, malam, tapi harus disuarakan. Jangan tutup mulut. Harus lidah itu goyang ketika kita. Nggak boleh ditutup rapat itu. Nggak sah salat seperti itu. Iya. Jadi jangan sampai banyak salat tak capek-capek baru tidak diterima Allah. Ada ulama menerangkan bahwa tipenya orang salat itu ada 4 tingkatan. Orang salat. Ada orang salat dari awal sampai terakhir menghayal. Tidak ada ini dan tadi salat dia ruku sujud apa, tapi dia tidak berkesan apa yang dia baca. Kedua, ada juga yang salat tidak cukup 25% atau 25% khusyuknya. Kalau ini tipe 1 dan tipe 2, nanti di hari kemudian itu salatnya Allah lipat-lipat, jadi lipat-lipat salatnya, kemudian dilemparkan masuk di mukanya. Siapa itu yang dilemparkan masuk salatnya? Orang yang tidak, dia salat tapi dia tidak hayati salatnya, dia tidak khusyuk, dia menghayal, dia tidak tahu bacaan salatnya. Nah, kemudian tingkatan yang ketiga, yaitu salatnya itu mencapai 50% khusyuknya. Jadi kadang itu kalau kita salat sudah Allahu Akbar takbir, toh khusyuk lagi sedikit, lari lagi ingat anta, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, pokoknya mencapai 50% itu lumayan. Yang berbahaya tadi ini kalau di bawah 50%. Apalagi kalau mulai dari awal sampai terakhir tidak ada nahayati itu bacaan salatnya, kayak menghayat. Bahkan tidak tahu seberapa rakaatnya. Iya. Baru 1 rakaat at-tahiyami. Baru kadang-kadang 3 rakaat belum at-tahiyah. Tidak ditahu berapa rakaat sampai habis salatnya. Kadang-kadang 6 rakaat. Ini namanya tidak khusyuk. Iya. Kadang-kadang memang kita seperti hati-hati seperti itu. Kan nanti nalipat-lipat dikesalatkan, nalemparkan masuk di muka.
Iya. Ada lagi yang saya mau, ya tidak terlalu lama ya. Anu juga ini yang penting sekali, doa di antara dua sujud. Saya pernah tes siswaku kelas 3 waktu itu 6 tahun yang lalu, sebelum pensiun waktu itu. Saya uji kelas 3, lebih 300 anak. Ya. Saya suruh baca doa antara dua sujud. 300 anak semua tahu itu membaca. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warafa'ni warsukuni wahdini wa'afini wa'fu anni. Semua hafal. Tapi setelah saya bertanya, siapa yang hafal artinya? Di antara 300 lebih tidak ada satu orang pun yang tahu artinya. Saya mau tes ibu-ibu, bagaimana buku teski juga. Kira-kira ada hafal itu? Rabbi ufirli warhamni. Perhatikan, saya baca duluan. Doa di antara dua sujud ya, Bu. Rabbi ufirli warhamni wajburni warafa'ni warsukuni wahdini wa'afini wa'afani. 8 itu. Apa artinya? Pertama, Rabbi ufirli, ya Allah lindungilah diriku. Maksudnya jangan karena saya melakukan dosa kau hukumkan. Jadi jangan Allah kau hukumkan karena saya melakukan dosa. Itu maksudnya itu. Rabbi ufirli artinya ampuni aku ya Allah. Jangan karena kesalahanku kau hukumkan. Ya, Rabbi ufirli, lindungi aku ya Allah. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Rahman, Rahim, sayangi aku lah. Warhamni, wajburni, tutupi aibku, tutupi kekuranganku. Jadi kita ini manusia, tidak ada yang sempurna, Bu. Pasti banyak kekurangan tak? Jadi kita minta kepada Tuhan berapa kali itu dalam satu hari? Tutupi kekuranganku. Iya. Apa kekurangan tak? Ya kita masing-masing tahu mami. Toh? Bacaanku kurang, tajwidku kurang, khusyukku kurang. Toh? Jadi tutup kekuranganku ya. Wajibuni. Warafa'ni, yang keempat, angkat derajatku. Warafa'ni, angkat derajatku. Warsukni, rezeki, penuhi rezekiku ya Allah. Cukupkan rezekiku ya Allah. Jadi jangan bikin minta kaya raya, tapi yang penting rezekinya Allah cukup kita berikan kepada kita. Warsukuni, wahdini, yang keenam, wahdini apa itu? Berikan petunjuk kepada kami Allah. Tunjuki jalan yang benar ya Allah. Hidayah, wahdini artinya berikan saya hidayah di dalam perbuatanku, di dalam perjalanan hidayah. Wahdini, wa'afini, yang ketujuh wa'afini. Wa'afini banyak artinya, luas. Apa artinya wa'afini? Ya Allah, berikan aku keselamatan, berikan aku perlindungan, berikan aku kesehatan, dan berikan aku kekuatan ya Allah. Ketika kita itu wa'afini, wa'afini, berikan aku kesehatan, perlindungan, keselamatan, kekuatan. Wa'fu anni, apa artinya wa'fu anni? Hapuskan dosaku ya Allah. Jadi itu sahaja itu doa di antara dua sujud. Sudah banyak sekali doa masuk di dalam itu. Makanya Bu, Pak, kalau ada orang salatnya bagus, khusyuknya bagus, mengerti apa yang dibaca ketika salat, tidak ada yang miskin Bu. Tidak ada orang salatnya bagus miskin. Coba perhatikan Bu, tentang kata atau di mana-mana. Kalau ada orang rajin salat dan masih miskin, dipertanyakan salatnya. Mau ditingkatkan salatnya. Yang miskin itu yang tidak salat. Kalau salat Bu, apalagi kalau mampu ketika kita salat khusyuk tak mencapai 50%, Bu, dijamin selamat mikir. Insyaallah masuk mikir ke dalam surga dengan tenang-tenang. Iya. Iya. Baru sedikit, ya. Ya, jangan buru-buru nah. Karena serius kah ini? Serius. Enggak, masih lama. Lagi 20 menit. Ya, tidak mau buru-buru ya.
Saya manfaatkan kesempatan ini. Jadi saya sambung ceramahku ya beberapa tahun yang lalu. Iya. Insya Allah tidak sampai 5:30 Kak ceramah, insya Allah. Iya, saya tahu karena mana mau arisan, mau makan kue sudah berjejer kuenya. Iya, saya tahu. Tapi ini saya selesaikan dulu ini. Iya. Kemudian jadi sudah minta di Fatihah, sudah minta tahiyah, sudah doa di antara dua sujud. Kemudian mengenai ini salat ini. Ya sudah khusyuk ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa itu keji? Keji itu berhubungan dengan syahwat. Misalnya berzina, berselingkuh. No? Kalau ambil suaminya orang tidak bisa aja. Kalau mau ya kalau melapor. Apa itu? Ya. Jadi ya kan bisa saja, yang penting minta izin. Kakak sekarang kan tidak ada PP 10, iya. Ya, fahsai perbuatan keji. Kemudian mungkar, wal munkar itu diantaranya mencuri, mengambil barangnya orang. Ada ini, mohon maaf. Biasa orang bilang apa itu? Columbus. Apa itu Columbus? Kelompok pembungkus. Begini Bu ya. Biasa, maaf ini ya. Biasa kita pergi arisan kah di rumahnya tetangga, rumahnya teman-teman, atau pergi pengantin. Biasa kita itu tidak sadar membungkus itu kue atau apa. Dikasih masuk di tas. Tidak boleh Bu dikasih masuk di tas kuenya orang kalau tidak minta ki. Toh? Harus minta izin. Ibu, ambil ke kue itu 2 biji. Toh? Jadi kalau ada ibu-ibu membungkus kuenya orang tanpa tidak diketahui tuan rumah, itu namanya mencuri dan itu tidak halal. Jangan bawakan anak, tak bawakan suami tak. Baru kue dicuri. Bahaya sekali itu. Kecuali kalau tuan rumahnya nabungkuskan ki. Ini salangku sama ibu. Saya biasa ibu ketua itu bau kati biasa nabungkuskan kue. Salangku sama ibu anak. Itu halal itu. Iya. Tapi kalau tanpa diam-diam dikasih masuk di tas tak, tidak bilang-bilang, itu namanya Columbus. Iya. Kelompok pembungkus. Tidak boleh seperti itu, mencuri namanya itu. Iya. Ada juga, ini baru-baru ku baca ada kirim kakak. Ada mencuri, ada anak-anak mencuri mangga di muka rumahnya orang. Dia mencuri mangga, dia naik memanjat. Ini yang punya rumah, nanti lagi, siapa ini anak-anak memanjat mangga? Tapi itu anak-anak yang memanjat, kasih tahu itu yang punya mangga, Pak. Jangan marah Pak nah. Bilang kenapa? Ini kan mangganya Tuhan. Toh? Jadi yang kuambil ini mangganya Tuhan. Saya ini Pak, hambanya Tuhan. Jadi yang mengambil ini mangga adalah hambanya Tuhan. Ini yang punya mangga, ngambil tali. Baru itu anak naik kaki. Naik kaki di pohon mangga. Baru sudah naik kaki, jangan kau marah nah. Bilang kenapa? Ini talinya Tuhan. Ambil lagi pecambok. Kemudian nak cambok. Jangan marah, ini camboknya Tuhan. Saya juga hambanya Tuhan. Itu namanya senjata makan Tuhan. Kemudian ini lagi juga. Ini seperti di masjid kita ini. Ada ini adik-adik biasa di sini. Kasih tahu juga anaknya, Bu. Kalau pergi ke salat suruh bawa songkok. Banyak orang salat kalau tidak pakai songkok, ini panjang rambutnya Bu, itu rambutnya jatuh turun menutup dahi, tidak sah itu salatnya. Tapi kalau di sini bukan saja anak-anak, orang-orang tua banyak tuh panjang rambut yang gondrong jatuh turun baru salat, tidak sah salatnya itu Bu, tidak boleh itu. Ini rambut menutupi dahi. Sama juga itu maaf Bu, kalau salat baru itu mungkin ada, nah tutup ini baru sujud, tidak boleh.
harus ini yang sujud, tidak boleh mukanya yang sujud. Iya. Sama juga itu kalau kita ruku sujud ke bawah. Biasa itu ada saja anak-anak karena panjang apa namanya itu talkunnya ya. Ini pakaian salatnya karena jago melebar, sujud di atas talkun itu juga enggak sabu, enggak boleh. Enggak boleh sujud di atas talkun. Kalau kita berdiri geraton itu kain itu enggak boleh. Nah, enggak boleh seperti itu. Nah, bergerak lebih dari 3 kali di dalam salat juga tidak boleh. Biasa ada goyang-goyang garuk-garuk lewat 3 kali itu batal. Kemudian melangkah lebih dari 3 kali, yang paling tidak 2 kali melangkah. Iya, kalau terpaksa, misalnya kita berdiri, tiba-tiba ada bocor di atas, terpaksa kita melangkah 2 langkah. Nah, kalau lewat itu batal salat. Iya, utamanya menggaruk-garuk ini, menggaruk-garuk. Iya, kelihatan aurat. Pernah di sini ada anak muda salat, toh? Kebetulan saya di sampingnya. Celananya itu celana panjang, robe itu celana panjangnya. Apakah memang celana robek ataukah kebetulan robek? Kelihatan pahanya. Jadi sudah ke assalamualaikum, kasih tahu adik robek celana tak. Bilang tadi ini Pak, terpaksa mami ini salat Kak. Tidak boleh bilang begitu. Kalau kelihatan paha laki-laki batal salat. Kalau perempuan muka saja dengan telapak tangan yang boleh kelihatan. Ini namanya telapak tangan. Ya. Nah, ini belakangnya tangan. Jadi kalau menurut Dr. Farid Wajdi, ya guru tak Farid Wajdi, ini boleh kelihatan. Ini dengan di atasnya. Ada juga aliran hanya ini yang boleh kelihatan. Ini tidak boleh. Ya dua-duanya jasa. Itu pendapat ulama. Ya. 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 Ya, saya kira enggak. Ya, ibu-ibu yang saya muliakan. Kemudian selanjutnya sumber juga ini bagaimana sih kita supaya khusyuk salat. Yang paling utama itu menurut ulama itu hati tak dibersihkan. Kalau masih ada di hati tak iri hati, toh, dendam, toh, jengkel, susah itu khusyuk. Jadi salah satu itu supaya khusyuk dibersihkan, disucikan ini hati tak. Iya, kalau sudah baik hati tak, bersih hati tak, insya Allah khusyuk itu gampang. Iya, jadi intinya khusyuk tadi yang pertama mengerti bacaan salat. Iya, mengerti bacaan salat. Kalau kita sudah mengerti bacaan salat dan kemudian gangguan-gangguan yang mengganggu ketika salat hindari. Termasuk juga kalau mau buang air kecil, misalnya mau kencing, mau kentuk, jangan dulu salat. Bukan main kalau mau kentuk, mau kencing, mau malas sementara salat terpaksa dipenci cepik mamin itu makruh salat itu. Jadi biar tahu kita lama harus ke belakang dulu baru. Iya. Saya kira banyak ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati dan berahmati kita, Bu. Saya langsung baca doa ini. Mana tadi protokol ini? Kenapa lari? Iya. Langsung baca doa deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah abwabul khair, abwabul nikmah, abwabul barakah, abwabul rizqi, abwabul sihhati, abwabul quwwati, abwabul salam. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman, Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawil qulubana ya muqallibal qulub sabit kabiladini. Ya Allah, ya Karim, berikanlah kami semua ini husnul khatimah. Jauhkanlah kami dari su'ul khatimah. Panjangkanlah umur kami Allah dan sehatkanlah jasmani dan rohani kami Allah. Berikanlah hidayah kepada hati kami Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.